Apakah kamu bisa percaya pada pertengahan tahun 2025 tepat di Amerika Selatan, masih ada sebuah negara yang memiliki sekitar 302 hingga 303 miliar barel minyak yang sudah terbukti terbesar di dunia, tetapi rakyatnya harus antre semalaman hanya untuk membeli beberapa liter bensin. Angka itu melampaui Arab Saudi dan tetap berada di posisi nomor 1 selama bertahun-tahun. Pernah dijuluki Dubai Amerika Latin dengan ibu kota Caracas yang megah bagaikan Paris Amerika Venezuela, kini justru diberi label negara paling berbahaya di Amerika Selatan menurut banyak wisatawan dan investor. Ketika malam tiba, boulevard tenggelam dalam kegelapan dan para sopir tidak berani berhenti di lampu merah karena takut perampok bersenjata mengintai di persimpangan. Pada bulan September tahun 2025, banyak kantor berita internasional melaporkan sebuah operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Republik Dominika yang berhasil mencegat sebuah kapal cepat bermuatan sekitar 1 ton. Kokain disita 377 paket di Laut Karibia. Peristiwa yang memicu kekhawatiran tentang gesekan keamanan di dekat sisi utara Venezuela beserta dampak geopolitiknya. Namun dibanding permainan strategi di laut, pernyataan keras dari Washington atau bantahan pemerintah Nicolas Maduro, ada kenyataan yang lebih telanjang. Kehidupan sehari-hari puluhan juta orang Venezuela jang terkikis, boy inflasi, kemunduran layanan publik, kekurangan bahan bakar di atas lautan minyak dan ketidakamanan yang rapuh. Itu adalah peringatan nyata kaya sumber daya tidak selalu berarti kaya raya, terutama ketika sebuah negara jatuh ke dalam pusaran korupsi, kebijakan yang menyimpang dan kekerasan. Mari kita menelusuri lebih dalam kehidupan buruk di Venezuela 2025, negara paling berbahaya di Amerika Selatan, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik judul-judul sensasional dan angka-angka raksasa. Venezuela, kaya sumber daya tetapi krisis. Venezuela pernah dipuji sebagai permata Amerika Selatan dengan alam subur dan kekayaan sumber daya luar biasa. Bagian utara berbatasan dengan Laut Karibia yang memiliki deretan pelabuhan laut dalam. Bagian selatan menjorok ke hutan Amazon. Di bawah tanah terdapat 302 hingga 303 miliar barel minyak perkiraan hingga tahun 2023. 2025 setara hampir 18% cadangan global, lebih banyak daripada negara manapun. Selain minyak, ada juga gas alam, emas, bauksit, biji besi, serta potensi tenaga air yang melimpah. Sejak dekade 1970-an, minyak menyumbang lebih dari 90% nilai ekspor dan lebih dari 60% pendapatan anggaran dalam banyak periode, menjadikan Venezuela pernah memiliki PDB per kapita melampaui Argentina dan Brasil saat harga minyak mencapai puncaknya. Namun ketika dunia berbalik arah tahun 2000, muoi bon 2000 muoi 6, harga minyak anjlok dari lebih $100 menjadi sekitar $26 per barel. Pendapatan devisa merosot lebih dari setengah hanya dalam 18 bulan, mendorong ekonomi yang sudah berjalan dengan satu kaki ke dalam guncangan panjang. Lebih buruk lagi, alih-alih memanfaatkan musim panen minyak untuk diversifikasi, negara justru mengabaikan sektor non-migas, pangan, tekstil, teknik. Menyusut karena kekurangan bahan impor dan iklim bisnis yang keras. Pertanian di dataran subur Llanos merosot, membuat negara harus mengimpor 70 hingga 80% bahan pangan pokok selama bertahun-tahun, sebuah ironi pahit. Sejak tahun 2017, sanksi keuangan energi diperketat membuat PDVSA sulit mengakses modal dan teknologi. Produksi minyak anjlok dari jutaan barel per hari menjadi sekitar 0,8 hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2024, meskipun sempat naik berkat beberapa izin sementara bagi perusahaan asing. Tahun 2020, bon ekspor minyak dan bahan bakar rata-rata sekitar 805.500 barel per hari dengan produksi rata-rata 952.000 barel per hari. Hingga awal tahun 2025, masih ada bulan yang melampaui 1 juta barel per hari sebelum izin kembali diperketat.
Dalam kondisi kilang minyak menurun, Caracas berkali-kali menukar minyak mentah dengan bensin atau bahan bakar olahan dari mitra di luar barat untuk memenuhi kebutuhan bensin domestik. Bukti bahwa rantai pasok energi dasar tidak bisa berjalan mulus setelah bertahun-tahun kurang investasi dan sanksi. Kesimpulan bab 1 minyak, dulunya simbol kemakmuran, kini menjadi beban ganda, tidak lagi membawa devisa seperti sebelumnya, sekaligus mengunci ekonomi ke satu pilar rapuh. Inilah pelajaran klasik dari kutukan sumber daya. Kehidupan rakyat dalam krisis. Mata uang terdepresiasi dan hiperinflasi. Setelah bertahun-tahun inflasi liar, periode 2018-2019 diperkirakan inflasi tahunan melampaui 1.000.000% memaksa negara berkali-kali mengganti denominasi, menghapus angka nol, tetapi kepercayaan tidak kembali. Hingga tahun 2024 inflasi memang agak mereda, namun risiko meledak kembali tetap menggantung ketika Bolivar terus melemah. Tahun 2020 bon, 2025 upah minimum nominal tetap 130 Bolivar per bulan dibekukan sejak bulan Maret 2000 high muay high. Pemerintah menambah dengan bono de guerra dan kupon pangan bagi sektor publik, sehingga pendapatan minimum terintegrasi naik sekitar 150 hingga 160 dolar Amerika per bulan, tergantung waktu 90 hingga 120 dolar dari bono plus 40 dolar pangan. Namun gaji pokok dalam Bolivar, bagian yang disetor ke jaminan sosial, hampir tidak berubah dan hanya setara kurang dari 1 hingga 3 dolar Amerika per bulan. Menurut kurs menciptakan keadaan punya penghasilan, tetapi tanpa gaji secara harfiah. Bulan Agustus 2025. Banyak analisis mencatat upah minimum 130 Bolivar, hanya sekitar 0,90 dolar Amerika per bulan. Menurut kurs resmi, sementara keranjang pangan dasar melampaui 500 dolar Amerika per bulan. Sebagian besar pegawai negeri hidup berkat bono sekitar 160 dolar, sedangkan pekerja swasta rata-rata sekitar 237 dolar Amerika per bulan. Tetapi keduanya masih jauh dari tingkat hidup minimum. Sistem perdagangan terdistorsi dan dolarisasi terpaksa. Dalam situasi sulit memperoleh devisa dan kepercayaan terhadap Bolivar jatuh ke dasar ekonomi praktis. Terdolarisasi, ada periode diperkirakan sekitar separuh transaksi terjadi dengan dolar Amerika. Tahun 2023-2024 pembayaran dengan kartu internasional meningkat proporsinya dan bank menukar serta menyuntikkan dolar Amerika ke pasar domestik untuk menahan tekanan kurs. Tahun 2000 high muay 5, ketika dolar lebih langka, kecenderungan memakai USDT atau mata uang kripto yang dipatok dolar Amerika untuk pembayaran dan hubungan eksternal juga mulai dibicarakan. Kenyataan ini membantu rakyat bernapas sebagian, tetapi bersamaan negara memperketat kontrol pasar gelap valuta asing, menindak platform yang mempublikasikan kurs paralel dan memaksa perusahaan mencatat harga sesuai kurs resmi, sehingga pasar makin terdistorsi dan risiko terputus pasokan meningkat setiap kali jarak dua kurs melebar. Krisis layanan publik listrik. Sistem listrik bergantung besar pada PLTA Guri, pernah memasok 70 hingga 80% listrik nasional. Sejak tahun 2000 muai 9 rangkaian pemadaman luas berulang kali melumpuhkan rumah sakit, transportasi, dan pasokan air. Hingga bulan Agustus 2020, Bon, satu insiden besar kembali menenggelamkan banyak wilayah ke dalam kegelapan. Penyebab utama sering disebut kurang perawatan investasi jaringan tua. Otoritas kadang menyalahkan faktor sabotase. Air. Banyak kawasan pemukiman hanya mendapat pasokan beberapa jam per minggu, memaksa warga menyimpan air dengan tandon drum, membawa risiko kebersihan. Kesehatan. Rumah sakit umum kekurangan obat, alat, pasien harus membeli perban antibiotik. Kondisi kurang gizi anak dan kerusakan peralatan disebut selama bertahun-tahun. Pendidikan gelombang keluar dari profesi guru karena pendapatan sangat rendah membuat jadwal belajar menyusut. Sekolah di daerah terpencil buka tidak menentu. Migrasi massal. Dari tahun 2000 muay lemjen, 2000 high muay 5, lebih dari 7,7 hingga 7,9 juta warga Venezuela meninggalkan tanah air.
salah satu krisis migrasi terbesar di dunia pada masa damai. Khusus kawasan Amerika Latin Karibia mencatat hampir 6,9 juta warga Venezuela hadir. Banyak negara seperti Brasil harus menjalankan program penerimaan resettlement berskala besar untuk menampung pengungsi. Mereka yang tinggal harus bertahan sendiri menanam sayur di atap barter barang antre sejak jam 2 atau 3 pagi di SPBU demi harapan mengisi penuh tangki. Ironi pahit di negara dengan cadangan minyak terbesar dunia. Dari kemakmuran menuju kemerosotan, perjalanan menurun. Masa keemasan 1970, 1000 Cintram 90. Berkat dolar minyak Venezuela pernah memimpin kawasan dalam pendapatan per kapita, memiliki layanan kesehatan gratis, pendidikan publik yang baik. Caracas Metro diresmikan tahun 1983 dianggap teladan infrastruktur perkotaan Amerika Selatan. Gelombang imigran dari Eropa dan Timur Tengah mencari peluang di negeri minyak. Titik balik politik dan ketergantungan minyak akhir dekade 90-an, kebijakan nasionalisasi dan belanja publik yang diperluas memperbaiki kesejahteraan jangka pendek, tetapi meninggalkan struktur yang tergantung pada ekspor minyak. Periode 2000 Bon, 2000 Moi, high harga minyak di atas $100 menutupi kelemahan tata kelola. Ketika siklus penurunan harga datang pada 2000 Moi Bon, 2000 Moi Sao sisi rapuh muncul seluruhnya. Era pasca Chavez dan krisis bertumpuk. Setelah Hugo Chavez wafat tahun 2000, Muoiba, Presiden Maduro menghadapi serentak harga minyak jatuh, utang publik membengkak, sanksi meningkat, dan demonstrasi berkepanjangan. Hingga tahun 2020 Bon, 2025, meski ada data resmi yang menunjukkan pertumbuhan pulih, banyak laporan independen tetap menekankan bahwa PDB telah menyusut lebih dari 3/4 dibanding puncak, sebuah resesi dalam yang belum pernah terjadi pada masa damai. Masyarakat tidak stabil, Venezuela menjadi negara berbahaya. Kejahatan meningkat. Ada tahun di mana jumlah kematian akibat kekerasan diperkirakan mencapai 6.973 kasus, setara 26,8 per 100.000 penduduk. Meski lebih rendah dibanding puncak sebelumnya, ini tetap termasuk tinggi di kawasan. Analisis komponen menunjukkan pembunuhan karena kriminal mencapai sekitar 1.950 sau kasus. Di Caracas, kawasan seperti Petare Chatia sering disebut media lokal sebagai titik panas. Pemandangan tidak berhenti di lampu merah setelah jam 21 malam kerap muncul di media sosial. Selain itu, bangkitnya mega geng yang mengendalikan penyelundupan emas, narkoba, senjata di negara bagian Bolivarva sepanjang perbatasan merupakan bagian dari ekosistem kejahatan lintas negara yang terhubung dengan poros Karibia Amerika Tengah. Sistem keamanan melemah, polisi kekurangan dana, peralatan, usang korupsi menggerogoti kepercayaan. Beberapa pusat penahanan kota diperintahkan tutup karena kondisi penahanan tidak manusiawi, menunjukkan kapasitas peradilan pidana yang kewalahan dan menurun. Demonstrasi dan konflik sosial. Sejak tahun 2000 Moi Bon hingga kini, ribuan aksi protes pecah terkait inflasi, pemadaman listrik, kekurangan kebutuhan pokok, gaji. Banyak bentrokan menimbulkan korban signifikan menurut organisasi HAM dan media internasional. Hingga tahun 2000 Hai Moi Bon, 2000 Hai Moi 5, aksi jalanan tetap berulang ketika listrik, air tidak stabil, gaji merosot dan harga melonjak. Dua wajah yang berlawanan. Meski suram, Venezuela tetap negeri dengan keajaiban alam. Air terjun Angel setinggi 979 meter, tertinggi di dunia. Taman Nasional Canaima seluas sekitar 30.000 km persegi, warisan alam dunia. Garis pantai Karibia sepanjang kurang lebih 2.800 km dengan tak terhitung teluk pulau indah. Namun sisi terang itu ditimpa bayangan kenyataan kawasan kumuh di lereng bukit, kekurangan listrik, air, pemadaman listrik berkepanjangan, pasokan bahan bakar tidak menentu, kejahatan merajalela di malam hari. Di selatan Amazon, komunitas adat Pemon Warau
hidup terisolasi menanggung dampak ganda kekurangan layanan publik dan penambangan emas ilegal yang menyusup ke zona penyangga. Ada investigasi menunjukkan area terdampak oleh aktivitas ini telah meningkat lebih dari 1.300% dalam 25 tahun mengancam Canaima, permata Venezuela. Lukisan dua dunia, karena itu semakin jelas di satu sisi alam megah dengan daya tarik pariwisata investasi. Di sisi lain kehidupan keras jutaan penduduk kota, berbagi setiap liter air setiap kilo. Watt jam hidup bersama kekerasan dan ketidakstabilan. Jalan keluar apa bagi Venezuela? Para ahli sepakat krisis Venezuela bukan hanya keuangan melainkan akibat tata kelola dan institusi. Jalan keluar harus menyeluruh dari energi hingga moneter, kesejahteraan dan supremasi hukum. Memulihkan sektor minyak jangka pendek menengah, meningkatkan sumur minyak pipa kilang, memperbaiki kebocoran kehilangan, menstandarkan operasi, mendiversifikasi pasar konsumsi dan transparansi kontrak untuk mengurangi ketergantungan satu arah, menjaga celah hukum bagi kerja sama energi meski sanksi berfluktuasi. Ketika pintu terbuka, ekspor produksi bisa naik. Ketika pintu tertutup, risiko perlambatan nyata. Diversifikasi ekonomi jangka menengah panjang, memulihkan ketahanan pangan dengan restrukturisasi pertanian lanos, perbaikan benih irigasi rantai dingin, memprioritaskan pengolahan pangan untuk mengganti impor. Mendukung usaha kecil dan menengah, prosedur, kredit, valuta asing dalam tekstil, kulit, perakitan ringan, logistik, layanan digital. Menarik FDI ke pariwisata ekologi sekitar Canaima Gran Sabana dengan model pariwisata bertanggung jawab agar tidak mengulang eksploitasi berlebihan. Stabilisasi keuangan moneter. Memperkuat independensi bank sentral, menekan pembiayaan anggaran dengan mencetak uang, menetapkan jangkar nilai tukar fleksibel dengan koridor manajemen tekanan keranjang mata uang, aturan intervensi transparan. Reformasi gaji sektor publik secara bertahap, mengalihkan bono ke gaji pokok terkait indeks harga konsumen, menghormati perundingan kolektif, menurunkan pajak biaya yang mendistorsi pada transaksi dolar Amerika untuk mengurangi pasar gelap sekaligus melawan monopoli kurs. Pengalaman terbaru menunjukkan menjaga stabilitas nilai tukar bisa meredakan inflasi, tetapi jika Bolivar melemah dan pasar gelap ditekan, berlebihan efek sebaliknya akan muncul. Supremasi hukum keamanan sosial. Profesionalisasi polisi investasi pada investigasi digital forensik, reformasi pusat penahanan sesuai standar HAM, menindak geng besar bersamaan dengan kebijakan komunitas di titik panas. Transparansi belanja publik, pemberantasan korupsi, membuka data kejahatan anggaran listrik air untuk diawasi komunitas bisnis. Kesehatan pendidikan, segera pasok obat esensial, vaksinasi dan makanan sekolah. Tunjangan untuk mempertahankan guru dokter di kota miskin dan pedalaman. Lingkungan pertambangan. Hentikan ekspansi penambangan ilegal di Canaima Caroni, wajibkan analisis dampak lingkungan, membangun sabuk pelindung, dan mengembangkan pariwisata terkendali sesuai rekomendasi Organisasi Konservasi Internasional. Mengapa sulit tetapi tidak mustahil? Banyak ekonomi berbasis sumber daya lain telah melewati kutukan dengan institusi kuat, disiplin fiskal, dan diversifikasi. Bagi Venezuela, kuncinya adalah kemauan politik, konsensus sosial, dan kerangka kerja sama internasional yang stabil dengan syarat keterikatan pada transparansi supremasi hukum. Venezuela pernah menjadi surga minyak dan Paris Amerika, tetapi kini menjadi simbol paradoks. Kaya emas hitam namun miskin dalam kehidupan. Alam megah, tetapi masyarakat dikepung kekerasan kekurangan. Anak-anak tumbuh di tengah pemadaman listrik, kekurangan air, kekurangan gizi. Keluarga berjuang dengan penghasilan kurang dari 200 hingga 250 dolar Amerika per bulan, sementara biaya pokok lebih dari 500 dolar. Kaum muda menghadapi dua pilihan keras: pergi atau tetap tinggal dan bergantung pada harapan. Pertanyaan terbuka untuk dekade baru, apakah Venezuela akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan kekerasan atau menemukan jalan kebangkitan?
Jawabannya tidak terletak semata pada cadangan 300 bak-bak Muay Thai barel, juga tidak hanya pada izin minyak atau perjanjian bantuan, melainkan pada reformasi institusi pemulihan supremasi hukum, pemangkasan korupsi, dan terutama ketahanan rakyat, mereka yang setiap hari berjuang untuk hidup dan bermimpi. Dalam video berikutnya, kita akan menganalisis lebih dalam mengapa sebuah negara yang memiliki lebih dari 302 miliar barel minyak dan dulu diimpikan sebagai Dubai Amerika Latin, kini jatuh pada can antre membeli bensin dan membayar makanan dengan mata uang asing dolar Amerika atau USDT.